Assalamualaikum anak-anak semua, apa kabarnya? Semoga sehat semuanya ya. Oke, kali ini kita akan bahas tentang pewarisan sifat. Nah, coba perhatikan foto keluargamu. Pasti ada persamaan dan juga perbedaan pada tiap-tiap anggota keluarga. Mungkin rambutmu mirip dengan ayahmu. Mungkin kulitmu mirip dengan warna kulit ibumu. Nah, berarti apakah orang tua kalian yang mewariskan sifat-sifat tersebut? Melalui bagian manakah pewarisan sifat tersebut? Terus mungkin kamu pernah lihat film atau sinetron tentang tes DNA untuk membuktikan seorang anak apakah sungguh-sungguh anak kandung dari seorang ayah atau ibu ya. Maka sekarang kita akan membahasnya. Apa sih hubungannya tes DNA dengan gen dan kromosom? Nah, setiap sifat yang ada pada setiap orang adalah warisan dari orang tua yang diturunkan melalui materi genetik, yaitu asam nukleat yang terdiri dari deoksiribonukleik asid atau disingkat DNA dan ribonukleik asid atau disingkat RNA. Pada suatu untai DNA, ini DNA-nya, terdapat suatu unit instruksi atau perintah yang mempengaruhi sifat setiap makhluk hidup yang disebut gen. Nah, untai DNA yang panjang ini akan mengalami kondensasi atau pemintalan sehingga menjadi struktur yang lebih padat yang disebut kromosom. Kromosom ini adanya pada inti sel atau nukleus pada sel manusia. Sekarang kita akan membahas tentang DNA dan RNA. Asam nukleat baik DNA maupun RNA terdiri dari subunit nukleotida. Nah, masing-masing nukleotida tersusun atas gugus fosfat, gula, dan basa nitrogen. DNA dan RNA memiliki perbedaan struktur. Kalau DNA double helix, RNA tunggal. Komponen gulanya pun berbeda. DNA itu deoksiribosa, RNA ribosa. Basa nitrogennya juga terdapat perbedaan, yaitu DNA dan RNA memang sama-sama memiliki basa purin, adenin, dan guanin, tapi basa pirimidinnya berbeda. Kalau pada DNA, timin dan sitosin, pada RNA, urasil dan sitosin. Nah, ini adalah gambar perbedaan antara RNA dan DNA ya. Ini yang kiri adalah RNA, ribonukleik asid, yang kanan adalah DNA, deoksiribonukleik asid. Perbedaannya kita lihat, dia itu strukturnya tunggal, kalau DNA itu adalah double helix. Ya. Lalu pada DNA ini ada warnanya ya. Jadi ini yang warna biru itu sitosin, lalu yang warna hijau itu guanin, warna kuning itu adenin, dan warna merah itu timin ya. Nah, kita lihat pada DNA selalu berpasangan, yaitu timin berpasangan dengan, kita lihat, adenin ya. Ini timin merah, adenin kuning. Lalu warna hijau apa? Guanin berpasangan dengan warna biru, sitosin. Itu pasangannya selalu ya. Nah, sekarang kita akan bahas tentang gen. Apa itu gen? Gen adalah substansi pembawa materi genetik yang diwariskan dari induk kepada keturunannya. Gen menempati lokus-lokus pada kromosom.
Ini adalah gambar lokus-lokus. Sepasang kromosom yang homolog memiliki lokus-lokus yang bersesuaian dan mengandung gen-gen yang juga bersesuaian. Misalnya, pada lokus tertentu sama-sama mengandung gen yang menentukan warna kulit. Sekarang, apa itu alel? Alel adalah pasangan gen yang terdapat pada kromosom homolog yang menunjukkan sifat alternatif sesamanya. Ini ada alel B besar, ada alel B kecil. Yang B kecil menunjukkan sifat bentuk biji bulat. Yang B besar. Yang B kecil menunjukkan sifat bentuk biji keriput. Sama-sama sifat bentuk biji. B besar biji bulat, B kecil biji keriput. Pasangan gen dalam kromosom homolog suatu individu disebut genotip. Gen dominan dilambangkan dengan huruf besar, contohnya tadi B besar. Sedangkan gen resesif dilambangkan dengan huruf kecil, contohnya tadi B kecil. Berarti yang dominan apa? Bentuk biji bulat. Yang resesif apa? Bentuk biji keriput. Ekspresi gen dominan akan menutupi ekspresi gen resesif. Jadi yang resesif akan kalah, akan tertutup, tidak akan muncul. Nah, ekspresi gen tersebut mempengaruhi penampakan sifat-sifat yang disebut fenotip. Jadi B besar ketemu dengan B kecil, maka fenotipnya yang muncul, sifat-sifat yang tampak yang bisa dilihat dengan mata kita adalah biji bulat. Nah, pasangan gen atau alel dari kromosom homolog ada 3 macam. Yang pertama homozigot dominan, yang kedua heterozigot, yang ketiga homozigot resesif. Kita akan bahas contohnya. Contoh persilangan kelinci berambut hitam dengan berambut putih. Fenotip sifat yang tampak kelinci berambut hitam. Genotipnya terdapat 2 kemungkinan. Kalau dia homozigot dominan, maka genotipnya H besar, H besar. Homozigot sama, homo sama. Berarti zigotnya sama, yaitu apa? H besar, H besar. Kenapa disebut dominan? Karena warna hitam lebih dominan dibanding warna putih. Kemungkinan yang kedua, bisa jadi biarpun fenotipnya kelinci berambut hitam, genotipnya adalah H besar, H kecil. Kok bisa? Bisa. Kenapa? Karena H besar dominan, H kecil resesif. Sehingga yang muncul adalah kelinci berambut hitam. H kecil di sini putih, tertutup dia, tidak muncul. Nah, karena berbeda zigotnya disebut heterozigot. Lalu kelinci berambut putih. Kelinci berambut putih itu genotipnya sudah pasti cuma satu, yaitu H kecil, H kecil. Disebut homozigot resesif karena sama-sama H kecil. Kromosom. Apa itu kromosom? Kromosom adalah penebalan benang-benang kromatin ketika pembelahan sel terjadi. Kromatinnya menebal, fungsinya ada sebagai faktor pembawa sifat keturunan. Ini adalah bagian-bagian kromosom, ya. Yang pertama, ini adalah kromatid. Ini kromatid. Ya, ini kromatid juga. Nah, yang kedua, sentromer. Yang ketiga, ini lengan pendek. Keempat, lengan panjang. Kita lihat apa sih itu kromatid? Kromatid adalah salah satu dari 2 lengan yang diperoleh dari hasil replikasi kromosom. Ini kromatid. Ini kromatid.
Sentromer adalah, nah ini yang tengah ya, sebuah bagian pada untaian DNA yang bertanggung jawab atas pergerakan kromosom yang telah tereplikasi. Nah, sekarang kita lihat macam-macam bentuk kromosom. Ada telosentrik. Telosentrik ini dia kromosomnya hanya terdiri dari satu lengan saja dan sentromernya adanya di ujung. Lalu ada akrosentrik. Akrosentrik ini lengan kromosomnya berbeda panjangnya dan sentromernya ada di dekat ujung. Kromosom submetasentrik, kromosomnya memiliki lengan yang hampir sama panjang dan sentromernya hampir berada di tengah. Yang terakhir, kromosom metasentrik, dia mempunyai lengan yang sama panjang dan sentromernya terdapat di tengah-tengahnya. Jenis kromosom ada dua, yaitu autosom dan gonosom. Apa itu autosom? Autosom adalah kromosom yang berperan dalam menentukan bentuk fisik selain kelamin. Sedangkan gonosom adalah kromosom yang berperan dalam menentukan jenis kelamin. Susunan kromosom pada sel tubuh bersifat diploid atau berpasangan. Kita tuliskan 2N. Sedangkan pada sel kelamin bersifat haploid atau tidak berpasangan. Kita tuliskan N. Sehingga kromosom sel kelamin jumlahnya setengah dari kromosom sel tubuh karena dia tidak berpasangan, ya, haploid. Berarti jumlahnya setengahnya. Jumlah kromosom pada sel tubuh manusia 23 pasang, yaitu berarti 23 dikali 2, berarti 46 buah. Sedangkan jumlah kromosom pada sel kelamin setengahnya karena tidak berpasangan, yaitu 23 buah. Susunan kromosom pada sel-sel yang sudah diurutkan berdasarkan ukuran dan bentuknya disebut kariotip. Kariotip atau susunan kromosom laki-laki adalah 22 A besar A besar ditambah X besar Y besar. Nah, yang 22 A besar ini autosom, yang X besar Y besar gonosom. Kariotip atau susunan kromosom perempuan 22 A besar plus X besar. Ini autosom, yang ini gonosom. Kalau kariotip sel sperma berarti sel kelamin, itu berarti setengahnya tidak berpasangan, maka 22A besar ditambah X besar atau 22 besar ditambah Y besar. Jadi kalau sel sperma bisa di sininya X, bisa di sininya Y. Kariotip sel telur selalu 22A ditambah X besar. Ya. Jadi misalnya ada sel sperma dengan kariotipnya 22A plus X. Dia ketemu fertilisasi ya dengan sel telurnya 22A. Sel telur selalu apa? Sel telur selalu 22A plus X ya kariotipnya. Di sini bisa tuliskan tambah X lagi. Ketemu, jadinya gimana? Sel tubuhnya 22A ketemu 22A berarti 22AA ya. Ini autosomnya. Lalu gonosomnya adalah X ketemu X, berarti X
X. Sehingga dia apa? Anaknya berarti perempuan. Gitu ya. Beda kalau sel spermanya, ini sperma itu lambangnya gini. Sel spermanya, kalau ternyata sel spermanya misalnya di sini dia karyotipnya bukan 22 tambah X tapi 22 tambah Y. Lalu ketemu sel telur 22A tambah X. Sel telur itu lambang ini. Maka anaknya gimana? 22A ketemu 22A berarti 22AA. Y ketemu X berarti di sini adalah X Y. Berarti anaknya apa? Kalau X Y berarti laki. Ya. Oke, sampai ketemu lagi ya. Dan selalu semangat belajar. Assalamualaikum.